Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah membaca angka-angka ini ya. Angka-angka ini setiap data ini ada 15 ya. Nah, sebelum ke sana, saya akan coba masukkan dulu inputnya itu yang 15 digit ya. Misalkan 9813 4 5 6 7 8 eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu ya. Ini ada 15 digit. Selanjutnya, nah ini sudah 9. Nah, saya ingin membaca satu digit pertama di setiap kelompok ya, baik itu kelompok triliun, kelompok miliar, kelompok juta, kelompok ribu gitu ya. Tapi untuk satu digit yang pertama saja. Kenapa hanya satu digit saja? Kita pelan-pelan saja dulu. Karena ya, untuk yang teman-teman coba lihat, mudah-mudahan ini terlihat. Nah, ini ya. 981 ini kan dibaca 981. Kalau ini 0 artinya nggak ada, ini tidak ada kata ratus ya. Kita langsung ke 81. Jadi kemungkinannya itu 0 atau 1. Nah, kalau 1 maka ini dibaca 181 bukan 100 ya. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 1. Kemungkinan yang ketiga itu selain 0 dan 1, 2 sampai 9. Coba 2 dan 9. Kalau ini 2, 3, 4, 5, 6, ini pasti akan terbaca misalnya 3 ya. Pasti akan dibaca 381. Kalau ini 4 sama 481. Jadi variasinya hanya 0, 1, dan di luar 0 dan 1. Atau 0, 1, kemudian 2 sampai 9. Ya, variasinya hanya itu saja. Nah, kita akan membaca digit pertama untuk yang triliun, kemudian miliar, juta, ribu. Kemudian yang dasar. Nah, untuk itu supaya lebih mudah, saya akan membedakan dulu ya, mewarnai ini. Kita warnai warna kuning. Kemudian ini warna apa ya? Warna inilah mungkin biru ya. Kemudian untuk yang lain juga sama, tinggal di format painter, klik di sini ya. Kemudian kita kecilkan, zoom out, nah, biar kelihatan. Mana lagi? Ini ya, ini kuning, format painter. Nah, itu. Ini sudah mewarnai, jadi terlihat kelompoknya ya. Nah, kemudian berarti di sini kita akan menuliskan selection ya, selection dari angka 4 ini. Maka kita bisa menggunakan function if, itu ada di ini sudah ada ya. Kalau yang belum muncul di sini itu ada di logical. Nah, logical ada if di sini. Klik if. Oke, yang pertama, bentar. Nah, yang pertama adalah logical testnya mana? Yang logical testnya ini ya. Jika F3 sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0, maka apa yang harus saya tulis di F4 ini? Ya, kita tidak menuliskan apa-apa gitu ya. Kemudian bagaimana jika nilainya itu false atau tidak terpenuhi atau ini tidak sama dengan maka namanya if bersarang ya. Nah, logical testnya ini jika sama dengan 1 ya, sama dengan 1, saya tulis 1, maka apa yang kita tulis di F4 yaitu kata 100 ya. Seperti itu. Jika 0 kosong, nah teman-teman bisa lihat di sini, jika 0 kosong, jika 1 100, selain dari itu, maka bacalah ini ya, bacalah ini apa adanya. Misalkan 4 ya 4, cuman ditambahkan di sininya kata ratus. Nah, ratus. Dan sebelum huruf R itu kita kasih spasi ya supaya tidak nyatu ya. Misalkan 400 ya, 4 spasi ratus. Itu klik. Nah, maka akan tertulis seperti ini. 400 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Kemudian untuk formula ini berlaku juga untuk kelompok-kelompok yang lain, miliar, juta, dan ribu, tetapi untuk digit yang
pertama ya. Jadi kalau saya ini copy saja, kita copy, kita paste di sini, klik sini, kemudian kontrol nggak bisa ya, kita klik paste spesial formula. Nah ini, kemudian di mana lagi? Nah di sini ya, klik kanan paste spesial formula, klik kanan paste spesial formula, klik kanan paste spesial formula ya. Jadi akan tampil seperti itu. Coba kita cek ya, coba kita cek apakah benar apa yang sudah kita kerjakan. Ini 400, 800, 700, 900, dan 900, apalagi ya. Coba kalau angka 1, kita butuh angka 1 nih. Misalkan di sini 1. Apa nih? Jadi tulisannya adalah 1 itu 100. Sudah betul ya. Kalau 0 maka 0 itu nggak ada, nggak ditulis ya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ada bagaimana kalau kondisinya 0. Sudah selesai yang itu ya. Selanjutnya kita akan membaca. Ini saya kembalikan dulu ke 15 digit. Kita 1 ya. Nah ini 100. Bagaimana kalau 2 digit berikutnya? Nah yang ini. Untuk yang 2 digit berikutnya ini sedikit lebih kompleks ya, lebih kompleks. Kenapa saya bilang? Coba saya akan buat ya. Misalkan saya punya angka 0, kemudian 1 sampai 9 ya, ke kanan. Nah, ini sampai 9. Nah, ini 01.789. Kemudian ke bawah juga sama, punya angka 1 sampai 9, saya copy, paste spesial, kemudian transpose ya. Nah, gitu. Saya ingin membuat variasi ya, variasi dari 2 digit ya. Kalau ini saya pasangkan dengan ini, maka hasilnya 00 gitu ya. Jadi sama dengan digit yang pertama ini ditambah digit yang kedua yang ini, maka hasilnya 00, betul ya. Coba kalau saya copy. Nah, ini 3 digit, saya tidak ingin itu, saya ingin tetap 2 digit ya, 0 dan 1. Kalau ini masuk juga nih yang ini. Nah, 00 tambah ini, 000 tambah 001 tambah 2 ya. Saya tidak ingin seperti itu, sehingga harus dikunci nih. Kalau yang ini kita kunci apanya ya? Kolomnya ya. Kita kunci kolomnya. Yang ini kita tekan F4, ini kunci sel, ini kunci row, ini kunci kolom. Oke. Kemudian yang ini, nah ini ya, yang mana? Nah yang ini F4-nya kita akan kunci barisnya, berarti kunci sel, kunci baris. Jadi F4 ditekan ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nanti dolarnya akan berubah-ubah. Tekan OK, tekan Enter, mohon maaf. Kemudian seret ke kanan. Nah, maka akan seperti ini, copy ke bawah. Nah, seperti itu ya. Ini kemungkinan variasi angka dari 2 digit ya, bisa 00, 01, 02 sampai 99. Tidak mungkin keluar angka di luar ini. Tadi yang kolom ini, kalau di sini apa nih namanya, inputnya adalah ini ya, G4 ya teman-teman. Ini G4, di sampingnya digit keduanya adalah H4. Jadi ini adalah G4, G4, G4. Nah itu, dan ini adalah H4. Ini hanya catatan saja ya, H4. Nah begitu. Ini adalah G4 dan ini adalah H4. Kemudian kalau kita lihat, untuk cara membaca kedua digit ini masing-masing berbeda, teman-teman. Coba perhatikan, untuk yang 00 ini dibaca apa? Ini tidak dibaca apa-apa. Yang 4 dibaca 1, 02, 2, 03, 3. Kalau depannya 0, kemudian angka keduanya bukan 0, maka dibacanya angka kedua gitu. Berarti ini yang unik nih. Saya kasih tanda misalkan apa ya? Nah, ini abu-abu saja ya. Abu-abu. Kemudian apa lagi nih yang beda? Ini 10 dibaca apa nih? 10 ya. Kemudian 11 dibaca
11 bukan 11. Kecuali yang ini 12, 13, 14 ya. Ini dibaca belakangnya saja ditambah belas. Berarti kita ubah ini jadi biru begini, jangan biru deh. Apa ya? Kuning misalkan ya. Nah, kuning. Yang ini juga kuning. Nah, karena sama nih, ini baca belakangnya sama belas gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian yang ini depannya adalah selain 0 dan 1, maka dibaca 20, 30. Yang ini tidak dibaca 10, tetapi dibaca 10. Jadi berbeda ya. Ini yang unik juga yang ini. Nah, ini sebenarnya algoritmanya teman-teman ini. Yang sedang kita buat ini menentukan algoritmanya. Nah, yang kita ungu deh. Nah, gitu ya. Berarti kita harus membuat pengkondisian ya. Pertama, saya akan tulis di sini inputnya tadi apa? Inputnya adalah G ya, G4 dan H4. Berarti di sini adalah G4, kemudian H4. Nah, nanti saya akan membuat atau menggabungkan pembacaan dari dua digit ini ya. Misalkan di sini saya inginkan kalau ada 81, nanti saya akan tulis di sini. Ini pasti 76, saya akan menulis di sini berarti 76 ya. Jadi dua input ini akan menghasilkan satu sel output ya. Jadi jika G4, nah yang pertama adalah ketika G4 0 dan digit kedua atau H4-nya 0. Berarti jika G4 0, nah gitu ya. Kemudian H4-nya 0. Kita tulis 0. Jika 0 dan 0, maka dibaca, ya jangan dibaca apa-apa ya. Berarti di sini ada sebuah operator ya, namanya ini AND dan ya. Jadi kedua kondisinya ini harus terpenuhi atau harus true atau harus benar. Jika G4 0 dan H4 0, maka jangan dibaca apa-apa gitu ya. Ini outputnya ya. Outputnya itu ada di mana nih? Kalau di sini, kalau inputnya G4 H4 berarti outputnya saya ingin isi di sini. Di maaf ini G3 H3 ya, mohon maaf ya. Ini hati-hati nih G3 H3 outputnya di G4. Oke, kita kembali lagi ke sana. Berarti di sini adalah G3 ya. Ini bukan G4, ini G3, ini H3. Ini berarti sama G3 ya. Ups. Nah, ini G3 dan ini adalah H3 ya. Dan ini namanya itu operator. Operatornya adalah dan gitu ya. Dan hasilnya adalah di sel G4 ya. Nah, ini outputnya ya. Kemudian apalagi 0 dan 0 sudah. Kemudian apalagi bagaimana kalau 0 dan bukan 0? Jika 0 dan di sini N ya. N di sini bukan 0, artinya tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Maka apa yang saya baca? Jika G3 0, H3 bukan 0, maka dibaca H3 ya. Ini contohnya. G3 0, H3 1 masih dibaca 1. 02 dibaca 2 gitu ya. Oke, selanjutnya yang depannya 0 sudah, yang depannya 1 ya, teman-teman. Kalau depannya 1, jika G3 adalah 1, nah 1, kemudian belakangnya 0 dan ya, ini berlaku dan jika belakangnya adalah 0, nah belakangnya adalah 0, maka apa yang akan ditampilkan? 1 0 itu dibaca 10 gitu ya. Ini dibaca 10 teman-teman. Apalagi nih 1 0 sudah 1 1 ya. Jika ini 1 dan ini N ya, ini tidak konsisten nih, pakai N besar atau N kecil ya, N besar aja deh ya. Jika 1 dan 1, 1 dan 1, maka apa nih? Dibaca
11 ya, bukan 11 gitu ya. Nah, 10 sudah, 11 sudah. Apalagi nih? 1 dan bukan 0 ya. Jika ini 1, saya copy. Oke. Nah, ini dan bukan 0 dan bukan selain 1 dan 0. Berarti apa nih? Ya berapapun ya. Berarti ini nggak usah pakai N. Nah, jika G31, H3 berapapun, maka dibaca, oke, maka dibaca ya H3 ya. Dibaca H3, tetapi ditambah apa nih? Belas, spasi belas. Gitu ya, teman-teman. Misalkan ini 1, H3 berapapun, selain dari 1 ya, kalau 1 kan 11. Berarti jika demikian yang ini juga sama nih. Untuk yang 0 kan kosong ya. Kalau 0 dan bukan 0 ya bukan 0 bisa 1. 3 maka dibaca H3. Berarti ini juga nggak usah ya teman-teman. Artinya gini, jika 0 dan 0 maka kosong. Jika 0 dan 1 ya dibaca 1. Ini kan 1 H3 ya. Coba saya kasih warna dulu deh. Nah, itu ya. Oke, 1 dan 1 sudah 11, kemudian 1 dan bukan dan 1 berapapun itu sudah belas. Apalagi kemudian yang belakangnya 0 ya. Jika belakangnya 0 berarti jika apa nih? Jika H3-nya 0, maka akan terbaca G3 ditambah puluh ya. Maka akan dibaca G3 dan tambah kutip spasi puluh gitu ya. Nah, kalau ini 0 maka 00 jadinya 00 sudah terakomodasi dengan ini. Dia akan tulis nih. Kalau 10 ya ke sini 10. Kalau 20 ya ke sini ya 20 30 dan seterusnya karena apa kalimat ini untuk mengakomodasi ini. Selanjutnya adalah mana lagi nih? Oke, ini ya. Kalau ini dia tidak punya syarat apapun ya. Berapapun di sini maka dibacanya ya G3 dan H3 ya. Berarti ini else-nya ya. Untuk else yang di nested if atau if bersarang berarti ini else-nya ya. Berarti kita baca apa nih? Berarti kita baca G3 ditambah puluh ya. Coba teman-teman bayangkan di sini ada 3 dan 4. Berarti dibaca 34 ya. Berarti G30. Nah, ini sudah benar. Tetapi masih ditambah dan gitu ya. Dan apa? Dan ini atau H3 dan H3 gitu ya. Dan setelah puluh itu akan ada spasi supaya tidak nyatu ya. Nah, gitu. Jadi G30 H3 berarti 34 gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya algoritmanya ini ya. Algoritmanya yang kita perlukan untuk membaca 2 digit pada setiap kelompok triliun, miliar, juta dan ribu itu hanya ini. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah bisa mengerjakan, sudah kita bisa input di sini, tetapi saya tidak menginginkan itu. Saya ingin menuliskan bentuk sintak Excel-nya dulu ya. Jadi sintak Excel jika G3 sama dengan 0, ya berarti di sini saya tulis gini. Saya copy dulu G3 ya. Nah, G3 sama dengan 0 berarti saya paste di sini G3. Oke, berarti saya paste di sini. Nah, G3 sama dengan 0 gitu ya. Dan nah ini juga G3 sama dengan 0 ya. Saya paste di sini. Berarti kalau gitu kopinya G3 sama dengan ya. Nah, begitu. Kemudian ini juga saya paste di sini. Kemudian ini juga saya paste di sini. Kemudian ini juga saya paste di sini ya.
untuk mempercepat ya, supaya tidak banyak mikir lah ya. Kemudian apalagi ini kita center center nih. Kemudian yang ini adalah H3 sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita tambahkan H3 sama dengan 0. Kita copy H3 sama dengannya, akan digunakan untuk sel-sel di bawahnya. Nah, ini kalau ini nggak usah ya. Artinya boleh berapapun. Yang ini, nah yang ini ya untuk yang N kita copy. Kemudian di sini kita paste ya, maksudnya mohon maaf. Nah, bukan copy tapi paste atau tempel. Nah, itu teman-teman. Kemudian ini sudah format Excel ya. Nah, kemudian N ya, N itu adalah di depan ya. Jadi ini nggak usah, kita buat aja di sini ya. Untuk yang ini adalah begini nulisnya. Oke, ini kita kasih judul sintaks deh, sintaks, sintak 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 Excel ya. Sintak Excelnya kayak gimana? Nah, sintak Excelnya itu N ya, operator N itu begini. Jadi teman-teman kalau teman mau tahu sintaknya untuk N, nah gini, misalkan logical pertama misalkan ini ya, ini, kemudian logical keduanya ini ya, bisa sama dengan 1 ya, saya ngarang saja ini sama dengan 2 misalkan. Nah, nanti kalau teman-teman lihat nih sintaksnya begini ya. N F17 H17. Saya copy ini ya. Tetapi tanda sama dengannya saya hilangkan supaya tidak dieksekusi ya. Supaya tidak dieksekusi oleh Excelnya. Nah, gitu. N. Kemudian saya copy ini. Oke, copy. Kemudian saya paste di sini. Tetapi mana nih? Oke, ini Ctrl, ini kita Ctrl V ya. Tetapi ininya kita ganti ya. Ininya kita ganti dengan G3 sama dengan 0. Nah, jadi G3 sama dengan 0 kita copy. Kemudian ditempel di sini ya. Nah, jika G3 sama dengan 0 kita gitu ya. Artinya N G3 sama dengan 0, kemudian satu lagi yang ini ya, H3 sama dengan 0. Kita copy. Nah, ini kita untuk mengganti yang ini nih, H17 ya. Kita ganti ini. H3 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, untuk itu bisa diakalin nggak ya? Bisa diakalin supaya cepet gitu. Apa deh, tulis karena ini N, ini nggak ada N. Kalau ini ada N ya, kita copy yang ini. Yang ini kita paste di sini. Maaf, Ctrl V. Nah, ini G3 sama dengan 1 ya. Yang ini G3 sama dengan 1. Kemudian H3 sama dengan 0. Ini sudah betul ya. Kita yang lihat yang ini. Nah, sama dengan 0 ini sudah. Kemudian ini juga saya copy. Nih. Ini apa nih? G3 sama dengan 1, H3 sama dengan 1 ya. Jadi H3 sama dengan 1. Kita ganti yang ini jadi 1. Kemudian apa nih? Ini G3 sama dengan 1 ya. Ini sintaksnya ya ini sama persis Excel. Apalagi ini ya H3 sama dengan 0 ya. Copy di sini. Nah, ini apakah ini sudah sintak Excel? Ini sudah ya. Ini sudah sintak Excel untuk outputnya. Untuk outputnya jika value if true-nya ini ya. Jadi if true ya, atau apa ya, output aja lah ya, output gitu ya. Untuk outputnya ya ini gitu ya. Sebenarnya saya cuma memindahkan saja, ini nggak ditambah apa-apa. Coba kita cek lagi. G3 sama dengan 0, N G3 sama dengan H3 0, betul ya. Ini 0, ini berapapun. Ya ini ada dong ya.
kita pindahkan ini ya ke sana ya, meskipun nggak ada operatornya gitu. Nah ya, 1 dan 0, 1 dan 0, giga 1 dan 1, giga 1 berapapun, H3 0. Kalau ini else-nya ya, ini else-nya nanti kita akan gunakan di Excel-nya. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah tinggal copy paste dari sintak ini yang sudah kita buat ya, supaya kita tidak mikir lagi. Tetapi ini ada tips juga. Coba kalau saya mulai input di sini ya. Nah, kita if kan jika apa nih? Jika yang pertama, kondisi yang pertama, maaf, kondisi yang pertama itu ada di sini. Nah, saya tidak bisa mengcopy ini, teman-teman, ya, tidak bisa mengcopy ini. Karena apa? Ya, karena ini Excel, ya, karena Excel dalam dialog if. Jadi, ketika kalau misalkan itu kondisional pertama ya, atau statement pertama ya. Oleh karena itu, saya tidak akan menyimpan ini di Excel. Saya akan copy dulu. Saya copy. Saya akan buka di Word. Nah, gitu ya. Saya akan buka di Word, kemudian saya paste ya, kemudian ininya besarkan, misalkan 16, kemudian ininya auto fitnya auto content, auto fit to content maksud saya. Nah, setelah itu baru nih bisa di copy paste ya. Coba misalnya kita gunakan di sini ya. Sama dengan if ya. If apa yang pertama? Teman-teman alt tab, copy ini, Ctrl C, alt tab, paste di sini, Ctrl V. Oke? Tab, alt tab, maka outputnya ini, Ctrl C, alt tab, alt tab, paste di sini. Paste di sini. Jika false, maka if kan lagi. Tuliskan yang kedua, logical test yang kedua adalah ini. Ctrl C, alt tab, paste di sini. Gitu ya. Tab, alt tab, copy H3, Ctrl C, alt tab, paste di sini. Teman-teman gitu ya. Tab, if kan lagi gitu ya. alt tab, copy yang ini. Ctrl C, alt tab, paste, Ctrl V. Tab, alt tab, copy, alt tab, paste di sini. Gitu ya. Kemudian tab masuk ke sini, if kan lagi ya karena belum selesai. If berikutnya adalah yang ini. Nah, Ctrl C, alt tab, paste di sini. Gitu ya. Tab, alt tab 11 copy, maaf. Nah, Ctrl C, alt tab, paste di sini. Mana nih? Aduh, nggak ke copy ya. Nah, ini Ctrl C, alt tab, Ctrl V. Nah, 11 ya. Masih ada? Masih ada ya, dua lagi. Kita alt tab. If kan lagi. Yang berikutnya get 3 sama dengan 0. Ctrl C, alt tab, paste di sini. Tab, alt tab, ini. Ctrl C, alt tab, paste di sini. Tab masih ada? Masih ada ya satu lagi. Nah, berarti di sini. Tutup. Oke, maaf. Nah, ini kita if kan lagi. Ya Allah, ini kenapa ya? Ya benar ya. Oke, kita sudah di if kan lagi. Maka copy yang ini yang terakhir, yang ini Ctrl C, alt tab, Ctrl V. Nah, tab, buka yang ini, selection, Ctrl C, alt tab, paste ini. Selain itu adalah ini, gitu ya. Ctrl C, alt tab, paste di sini. Nah, setelah itu selesai, maka klik OK. Itu ya. Nah, ini baca ini 81. Cut dulu ya.